Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, untuk pelajaran kali ini bab 3 tentang sholat fardu atau sholat wajib. Tujuan dari pembelajaran kita saat ini pertama, memahami tata cara sholat fardu dengan baik dan benar. Yang kedua, menjalankan sholat dengan tertib dan benar sebagai implementasi dari pengetahuan tentang sholat fardu. Yang ketiga, menganalisis ketentuan sholat fardu. Ini 3 macam tujuan pembelajaran. Anak-anak sekalian, adapun ringkasan materi pembelajaran. 1. Pengertian sholat, yaitu ibadah yang tersusun dari beberapa perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian sholat secara istilah. Sedangkan pengertian sholat secara bahasa, sholat itu bermakna doa. Kenapa sholat bermakna doa? Karena bacaan-bacaan sholat itu bermuatan doa. Doa untuk kebaikan, kehidupan dunia, dan doa kebaikan untuk akhirat. Makanya disebut sholat itu bermakna doa. Kalau secara istilah itu tadi, ibadah yang tersusun dari beberapa perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang termasuk perbuatan dalam sholat itu, ya gerakan-gerakan sholat. Misalnya takbir, mengangkat tangan, gerakan ruku, gerakan iktidal, gerakan sujud, bangun dari sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, sampai salam kanan dan kiri, semuanya itu termasuk kategori perbuatan. Jadi diawali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir pertama setelah niat, itu namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar, takbir pertama di saat anak-anak mengerjakan sholat setelah niat. Kemudian diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian yang kedua, waktu sholat fardu. Kita semuanya sudah maklum bahwa sholat fardu itu ada 5. Pertama, sholat subuh. Sholat subuh waktunya mulai terbitnya fajar. Terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Itu waktu sholat subuh. Kemudian yang kedua, waktu sholat duhur. Waktu sholat duhur itu mulai tergelincirnya matahari kira-kira jam 11 lebih sedikit sampai matahari tergelincir ke barat. Kira-kira kalau ada suatu benda sama panjangnya dengan bayang-bayangannya. Jadi bayang-bayang suatu benda sama panjangnya dengan benda. Itu sampai batas waktu sholat duhur. Kemudian yang ketiga, sholat asar. Sholat asar itu waktunya mulai bayang-bayang suatu benda sama dengan benda tersebut sampai dengan terbenamnya matahari menjelang maghrib. Itu namanya batas dari sholat asar. Kemudian sholat maghrib. Sholat maghrib itu waktunya mulai terbenamnya matahari sampai munculnya megah merah di ujung kulon atau di arah barat menjelang waktu isya. Itu batas akhir dari waktu sholat maghrib. Kemudian yang kelima, waktu sholat isya. Waktu sholat isya itu mulai munculnya megah merah di ujung barat sampai sebelum waktu sholat subuh. Kira-kira jam 3:30 itu batas akhir waktunya sholat isya, lebih panjang daripada sholat-sholat yang lainnya. Anak-anak sekalian, kemudian berikutnya tentang syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang tiga berakal sehat. Yang dimaksud Islam itu artinya ya hanya orang Islam. Berarti orang yang tidak beragama Islam tidak wajib sholat. Orang Hindu nggak wajib sholat. Orang Kristen, orang Nasrani, orang Buddha nggak wajib sholat. Yang wajib sholat itu orang yang beragama Islam. Yang kedua balik.
Balik bagi laki-laki standarnya ukurannya sudah keluar mani. Sedangkan bagi perempuan sudah menstruasi atau sudah haid atau sudah datang bulan. Itu ukuran balik. Makanya kalau ada anak sudah memasuki usia balik kok tidak sholat, maka ia dicatat pelaku dosa besar. Karena sudah wajib hukumnya, karena memasuki usia balik. Ketika meninggalkan sholat padahal sudah balik, maka anak-anak tercatat melakukan dosa besar kepada Allah. Kemudian yang ketiga, syarat wajib sholat yaitu berakal sehat. Artinya akalnya sehat, normal, tidak ada gangguan kejiwaan. Misalnya bukan orang gila, bukan orang mabuk, kemudian bukan orang yang koma, hilang akalnya, atau mungkin bukan orang yang pikun. Orang yang mabuk, selama mabuknya belum hilang, nggak wajib sholat karena akalnya belum normal. Orang gila juga tidak wajib sholat karena hilang akalnya. Orang pingsan atau semaput juga nggak wajib sholat karena akalnya hilang. Kecuali kalau sudah sembuh baru wajib sholat. Termasuk orang yang pikun, orang tua yang sudah pikun, yang hilang ingatan, mereka juga tidak wajib sholat. Sholatnya ketika normal. Itu tentang syarat wajib sholat. Islam, balik, dan berakal sehat. Kemudian yang keempat anak-anak, syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian yang berikutnya, suci dari najis. Najis ringan, najis berat, najis menengah. Najis ringan, najis kelas menengah, dan najis kelas berat. Semuanya harus suci ketika kita mengerjakan sholat. Kemudian yang kedua, suci badannya, suci pakaiannya, dan suci tempatnya. Ini semuanya nggak boleh ditinggalkan. Suci badan harus dilengkapi dengan suci pakaian, dan tempatnya pun juga harus suci. Yang ketiga, menutup aurat. Ini syarat sah sholat. Jadi ketika aurat terbuka waktu sholat, maka sholatnya batal. Karena ini merupakan syarat sah. Seseorang tidak sah sholatnya kalau auratnya terbuka. Kemudian yang keempat, masuk waktunya sholat. Kalau misalnya waktu sholat duhur jam setengah 12, misalnya anak-anak sholatnya jam 11, maka itu belum masuk waktunya sholat. Maka sholatnya tidak sah karena belum masuk waktunya. Yang kelima, menghadap kiblat. Kiblat itu di mana? Kiblat itu di Ka'bah, bukan di Kulon. Kiblat itu di Ka'bah. Jadi sholat syarat sahnya harus menghadap ke arah kiblat. Anak-anak sekalian, itu tadi tentang kaifiyah atau tata cara sholat secara singkat. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan lewat jaringan WA. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Jangan lupa anak-anak, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, dikerjakan dengan baik dan sempurna. Jangan lupa pula berbakti taat kepada kedua orang tua. Semoga anak-anak sehat, panjang umur, punya ilmu yang manfaat, sukses selalu dunia akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.